bunuh 3 orang anak guys. Dan salah satunya adalah bunuh 3 orang dalam jangka. Halo guys, terima kasih buat kalian semua yang udah ngeklik video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Mari kita berbagi pengetahuan kepada banyak orang. Kasus kali ini terjadi di India guys, dan menjadi kasus pembunuh berantai termuda di dunia. Kenapa aku bilang begitu? Karena si pelaku ini adalah seorang bocah yang baru berusia 8 tahun guys. Ya kurang lebih kalau di sini mungkin baru kelas 2 atau 3 SD. Dan jika aku lihat anak-anak pada umumnya di umur segitu lagi senang-senangnya bermain bersama anak-anak lain seusianya dan belajar tentang berbagai banyak hal yang tentunya positif. Namun, berbeda dengan anak yang satu ini guys. Di usianya yang dibilang masih bocah, tapi anak ini sudah belajar untuk menjadi seorang pembunuh guys. Dan yang lebih mengejutkan, di umurnya yang baru 8 tahun ini, dia sudah membunuh 3 orang dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun guys. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Mari kita bahas di sini di Pernah Viral. Anak ini bernama Amarjit Sada. Dan di umurnya yang kala itu baru berusia 8 tahun, Sada ini sudah membunuh 3 orang anak guys. Dan salah satunya adalah adik perempuannya sendiri yang baru berumur 8 bulan. Sada sendiri lahir pada tahun 1998 di Begusarai, Bihar, India. Dan dia juga dibesarkan dari keluarga yang dibilang miskin guys. Mungkin kalian sendiri sudah tahu miskin di India itu seperti apa. Karena di India sendiri juga ada kasta-kastanya guys. Dan Sada ini katanya juga tidak bersekolah. Mungkin karena kurangnya pendidikan inilah yang membuat Sada menjadi seorang pembunuh. Dia tidak paham jika perbuatannya ini salah dan tindakan kriminal. Karena walaupun masih bocah dan jika dia bersekolah, mungkin akan sedikit mengerti tentang perbuatannya tersebut. Pada tahun 2006, Sada ini melakukan aksi pertamanya guys. Entah apa yang ada di pikirannya, anak ini tiba-tiba memukuli sepupunya yang berusia 6 tahun dan adik kandungnya yang berusia 8 bulan hingga tewas. Lalu kemudian, pada tahun 2007, Sada ini membunuh anak tetangganya sendiri yang masih berusia 6 bulan guys. Dan anehnya, keluarga Sada sendiri mengetahui aksi pembunuhan yang dilakukan oleh sang anak. Namun, keluarganya ini lebih memilih untuk menyembunyikannya dan menganggap sebagai masalah pribadi untuk melindungi anaknya tersebut. Jujur aku tidak setuju guys dengan cara yang dilakukan oleh keluarga Sada ini. Walaupun masih anak-anak dan keluarganya ini berniat untuk melindunginya, tapi tetap saja guys tidak bisa dibenarkan. Karena di usianya yang masih anak-anak, dia sudah melakukan hal yang keji dan bisa berdampak buruk untuk kedepannya. Seharusnya keluarganya ini lapor ke pihak yang berwajib supaya si Sada ini mendapat perawatan dan pengobatan. Karena mungkin hukum di sana juga sama seperti hukum di sini, bahwa tidak boleh menahan seorang anak yang masih di bawah umur. Setelah si Sada ini membunuh 2 bocah tadi, dia kemudian melakukannya lagi guys. Dan korban yang ketiga ini adalah seorang bayi yang baru berusia 6 bulan yang merupakan anak dari tetangganya. Sang ibu korban mengatakan bahwa anaknya yang tadinya tidur tiba-tiba hilang begitu saja guys. Tetangganya ini pun akhirnya mencurigai Sada karena si Sada ini diketahui memiliki sisi gelap yang menakutkan. Dan bahkan
Sudah lama tetangganya ini mencurigai Sada sebagai pelaku di balik kematian misterius anak-anak di dalam keluarganya. Dan untuk kali ini, keluarganya pun tidak mampu untuk melindungi Sada. Pada akhirnya, orang tuanya pun mengaku bahwa memang benar Sada yang mencekik dan membunuh anak tersebut. Dan bahkan, Sada kemudian menuntun mereka ke sebuah galian tanah di mana dia mengubur sang bayi tersebut. Dan anehnya, ketika si Sada ini ditanya polisi alasannya membunuh, dia hanya tersenyum dan malah meminta sebuah biskuit, guys. Sama sekali tidak terlihat menyesali atas perbuatannya, dan juga tidak menunjukkan emosi apapun saat menceritakan kematian bayi tersebut. Kemudian, psikolog yang memeriksa kondisi kejiwaan Sada pun mengatakan bahwa anak ini memiliki kelainan perilaku atau conduct disorder. Conduct disorder adalah pola perilaku yang menetap dan berulang, ditunjukkan dengan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kebenaran yang dianut oleh masyarakat atau tidak sesuai dengan norma sosial untuk rata-rata seusianya. Dan juga menyebut bahwa si Sada ini adalah sebagai anak sadis yang mendapat kenikmatan dari penderitaan sesamanya. Sada ini pun kemudian ditahan di rumah tahanan khusus anak-anak, guys. Karena hukum di India, sama seperti kebanyakan hukum di negara lain, tidak memperbolehkan untuk menahan seorang anak yang masih di bawah umur. Sada ditahan di penjara khusus anak-anak hingga usia 18 tahun, guys. Dan dia akhirnya dibebaskan pada tahun 2016 setelah mendapatkan perawatan dan pengobatan yang diperlukan untuk meredam aksi sadisnya. Dan setelah dibebaskan, hingga kini pun si Sada ini tidak diketahui keberadaannya, guys. Halo guys, terima kasih buat kalian semua yang udah ngeklik video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Mari kita berbagi pengetahuan kepada banyak orang. Kasus kali ini terjadi di India, guys. Dan menjadi kasus pembunuh berantai termuda di dunia. Kenapa aku bilang begitu? Karena si pelaku ini adalah seorang bocah yang baru berusia 8 tahun, guys. Ya, kurang lebih kalau di sini mungkin baru kelas 2 atau 3 SD. Dan jika aku lihat anak-anak pada umumnya, di umur segitu lagi senang-senangnya bermain bersama anak-anak lain seusianya dan belajar tentang berbagai banyak hal yang tentunya positif. Namun, berbeda dengan anak yang satu ini, guys. Di usianya yang dibilang masih bocah, tapi anak ini sudah belajar untuk menjadi seorang pembunuh, guys. Dan yang lebih mengejutkan, di umurnya yang baru 8 tahun ini, dia sudah membunuh 3 orang dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, guys. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Mari kita bahas di sini di Pernah Viral. Anak ini bernama Amarjit Sada. Dan di umurnya yang kala itu baru berusia 8 tahun, Sada ini sudah membunuh 3 orang anak, guys. Dan salah satunya adalah adik perempuannya sendiri yang baru berumur 8 bulan. Sada sendiri lahir pada tahun 1998 di Begusarai, Bihar, India. Dan dia juga dibesarkan dari keluarga yang dibilang miskin, guys. Mungkin kalian sendiri sudah tahu miskin di India itu seperti apa. Karena di India sendiri juga ada kasta-kastanya, guys. Dan Sada ini katanya juga tidak bersekolah.
Mungkin karena kurangnya pendidikan inilah yang membuat Sada menjadi seorang pembunuh. Dia tidak paham jika perbuatannya ini salah dan tindakan kriminal. Karena walaupun masih bocah dan jika dia bersekolah, mungkin akan sedikit mengerti tentang perbuatannya tersebut. Pada tahun 2006, Sada ini melakukan aksi pertamanya, guys. Entah apa yang ada di pikirannya, anak ini tiba-tiba memukuli sepupunya yang berusia 6 tahun dan adik kandungnya yang berusia 8 bulan hingga tewas. Lalu kemudian, pada tahun 2007, Sada ini membunuh anak tetangganya sendiri yang masih berusia 6 bulan, guys. Dan anehnya, keluarga Sada sendiri mengetahui aksi pembunuhan yang dilakukan oleh sang anak. Namun, keluarganya ini lebih memilih untuk menyembunyikannya dan menganggap sebagai masalah pribadi untuk melindungi anaknya tersebut. Jujur, aku tidak setuju, guys, dengan cara yang dilakukan oleh keluarga Sada ini. Walaupun masih anak-anak dan keluarganya ini berniat untuk melindunginya, tapi tetap saja, guys, tidak bisa dibenarkan. Karena di usianya yang masih anak-anak, dia sudah melakukan hal yang keji dan bisa berdampak buruk untuk kedepannya. Seharusnya keluarganya ini lapor ke pihak yang berwajib supaya si Sada ini mendapat perawatan dan pengobatan. Karena mungkin hukum di sana juga sama seperti hukum di sini, bahwa tidak boleh menahan seorang anak yang masih di bawah umur. Setelah si Sada ini membunuh dua bocah tadi, dia kemudian melakukannya lagi, guys. Dan korban yang ketiga ini adalah seorang bayi yang baru berusia 6 bulan yang merupakan anak dari tetangganya. Sang ibu korban mengatakan bahwa anaknya yang tadinya tidur tiba-tiba hilang begitu saja, guys. Tetangganya ini pun akhirnya mencurigai Sada karena si Sada ini diketahui memiliki sisi gelap yang menakutkan. Dan bahkan, sudah lama tetangganya ini mencurigai Sada sebagai pelaku di balik kematian misterius anak-anak di dalam keluarganya. Dan untuk kali ini, keluarganya pun tidak mampu untuk melindungi Sada. Pada akhirnya, orang tuanya pun mengaku bahwa memang benar Sada yang mencekik membunuh anak tersebut. Dan bahkan, Sada kemudian menuntun mereka ke sebuah galian tanah di mana dia mengubur sang bayi tersebut. Dan anehnya, ketika si Sada ini ditanya polisi alasannya membunuh, dia hanya tersenyum dan malah meminta sebuah biskuit, guys. Sama sekali tidak terlihat menyesali atas perbuatannya, dan juga tidak menunjukkan emosi apapun saat menceritakan kematian bayi tersebut. Kemudian, psikolog yang memeriksa kondisi kejiwaan Sada pun mengatakan bahwa anak ini memiliki kelainan perilaku atau conduct disorder. Conduct disorder adalah pola perilaku yang menetap dan berulang, ditunjukkan dengan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kebenaran yang dianut oleh masyarakat atau tidak sesuai dengan norma sosial untuk rata-rata seusianya. Dan juga menyebut bahwa si Sada ini adalah sebagai anak sadis yang mendapat kenikmatan dari penderitaan sesamanya. Sada ini pun kemudian ditahan di rumah tahanan khusus anak-anak, guys. Karena hukum di India, sama seperti kebanyakan hukum di negara lain, tidak memperbolehkan untuk menahan seorang anak yang masih di bawah umur. Sada ditahan di penjara khusus anak-anak hingga usia 18 tahun, guys. Dan dia akhirnya dibebaskan pada tahun 2016 setelah mendapatkan perawatan dan pengobatan yang diperlukan untuk meredam aksi sadisnya. Dan setelah dibebaskan, hingga kini pun si Sada ini tidak diketahui keberadaannya, guys.